Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 8. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang yang menyatakan diri pengikut Yesus Kristus, seharusnya lah juga hidup sama seperti Kristus telah hidup. Surat Yohanes menerangkan bahwa Kristus telah hidup selama 33 tahun. Ia tidak pernah melakukan apapun yang tidak sesuai dengan kehendak Bapanya. Ia patuh walaupun tidak sesuai dengan kehendaknya sebagai manusia. Ia percaya bahwa semua kehendak Bapanya adalah rancangan yang baik. Yesus memberikan teladan hidup melayani, bukan untuk dilayani. Hidup mengasihi dan mengampuni, berani mati demi menyaksikan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 1-6, Yohanes menyapa jemaat yang menjadi alamat suratnya sebagai anak-anakku. Yohanes, seorang pemimpin rohani, menempatkan dirinya sebagai bapa rohani bagi jemaatnya. Seorang bapa berarti melindungi, menjaga, dan memberikan yang dibutuhkan anak-anaknya, dalam hal ini masalah kerohanian. Seorang bapa menjadi panutan dalam segala hal. Yohanes memberi nasihat agar setiap orang yang telah menyatakan diri mengenal Allah dan menjadi pengikut Kristus tidak lagi berbuat dosa. Yohanes memberi penghiburan agar tidak berpikir negatif terhadap hal itu, seperti berpikir bahwa Allah tidak akan lagi mau memberi pengampunan jika setelah menerima pengampunan kembali jatuh ke dalam dosa sehingga memutuskan untuk terus hidup dalam dosa. Bila masih hidup dalam dosa, janganlah merasa tidak ada jalan keluar, atau Allah tidak mau mengampuni dosa kita sehingga terus berbuat dosa. Yohanes mengatakan, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Di dalam Yesus kita beroleh pengampunan. Kapanpun, jika kita bertobat, Allah mengampuni kita dan menerima kita karena Yesus Kristus. Hidup menuruti firman-Nya bukanlah hal yang mudah, karena kita masih hidup di dunia ini, di mana kuasa kedagingan dan keduniawian terus-menerus berupaya membuat kita tidak hidup seperti Kristus. Banyak tantangan dalam kepatuhan yang membuat kita pesimis, namun Allah dapat menolong dan melindungi. Allah tidak pernah memberi kita perintah melebihi kemampuan kita untuk mematuhinya. Dan sesuai dengan janjinya bahwa setiap orang yang patuh kepada perintahnya sungguh akan menikmati kasih-Nya dan kedamaian akan hadir dalam hidupnya. Pemahaman tentang perintah untuk mengasihi sudah dipahami oleh setiap orang yang percaya. Perintah untuk mengasihi sudah merupakan perintah lama, tetapi di sisi lain adalah perintah baru. Perintah lama karena berasal dari perjanjian lama. Namun perintah baru karena Yesus memerintahkannya secara radikal dengan cara baru. Ini merupakan perintah baru karena kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah kasih yang melampaui aturan-aturan kaku dalam perjanjian lama. Kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Hidup dalam terang tidak boleh saling membenci, namun saling mengasihi dan mensyukuri pengampunan dosa. Dalam ajaran Tuhan Yesus, kasih tidak sekedar menghormati orang lain, tetapi mengorbankan diri dan menjadi hamba. Kasih merupakan pemberian tanpa pamrih, bukan hanya kepada teman, namun juga kepada musuh dan penganiaya kita. Kasih yang demikian harus nyata di dalam kehidupan orang Kristen yang ada dalam terang. Jika tidak, kita masih hidup dalam kegelapan. Kasih adalah kunci untuk berjalan di dalam terang.
kita tidak dapat bertumbuh secara rohani selama masih membenci sesama kita. Kita lebih mudah mengasihi dunia daripada mengasihi Allah dan sesama. Mengasihi dunia adalah ketika hati kita terpaut pada hal-hal yang ditawarkan dunia dan pada keinginan duniawi. Kasih terhadap dunia menghalangi kita untuk mengasihi Allah dan sesama. Oleh karena itu, jika kita ingin menjadi anak-anak terang, kita harus menjauh dari keinginan-keinginan dunia ini, sehingga kita dapat mengasihi Tuhan dan sesama dengan segenap hati. Mengasihi sesuai dengan perintah baru perlu pengorbanan yang dilakukan tanpa pamrih. Oleh karena itu, kita harus meminta kekuatan dari Tuhan agar dapat mengalami kasih-Nya sehingga kegelapan lenyap dan terang yang benar bercahaya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur bagimu Tuhan yang memberikan perintah baru kepada kami, di mana kami harus menunjukkan kasih kepada Allah dan sesama. Sebagai bukti kami hidup di dalam terang firman Allah. Ya Bapa, sertai dan berkatilah kami, agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.